pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, kayak gitu ya. Jadi kita di sini kan belum pernah mendengar juga budaya positif itu apa, kayak gitu, ya kan? Nah, jadi Ustazah di sini pernah mendengar nggak budaya positif itu apa? Berperilaku baik. Berperilaku baik. Oke, apa lagi? Berpikir positif. Berpikir positif, ya. Itu aja. Oke. Kita lihat yang pertama. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif tersebut. Kayak gitu ya. Jadi konsep intinya itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Nilai-nilai kebajikan, setelah itu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, jadi kemarin tuh saya sudah membuat video bersama anak-anak tentang segitiga restitusi serta keyakinan kelas kayak gitu. Jadi nanti kita perhatikan dulu. Nah, ini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kalau ini pembelajaran paradigma baru ini kan ini yang dibilang dengan profil pelajar Pancasila, gitu, ya. Jadi prinsip pembelajarannya itu berdiferensiasi. Kan di kurikulum Merdeka sekarang kan pakai itu, ya kan? Nah, jadi ada profil pelajar Pancasilanya, ada apa saja di sana? Beriman dan bertakwa kepada Allah, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi anak-anak kita itu memang harus mempunyai profil pelajar Pancasila itu, kayak gitu. Nah, kita lanjut. Disiplin positif. Nah, ini disiplin positifnya. Disiplin positif ini artinya belajar, kayak gitu ya. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang telah diyakininya. Disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Kita lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua, IBO Primary Years Program. Yang ketiga, keterampilan hidup. Nah, ini dia. Kalau misalnya profil pelajar Pancasila itu kan ada beriman kayak tadi ya. Nah, kita udah perhatikan. Kalau misalnya PYP itu ada toleransi, rasa hormat. Berarti ini nih harus ada dan harus berada pada diri anak-anak kita, kayak gitu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu contohnya apa saja? Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Oke, kita lanjut lagi. Ini motivasi perilaku manusia. Ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Nah, kalau ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Kalau intrinsiknya untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita ya kalau di segitiga restitusi itu anak-anak tidak boleh diberikan hukuman kayak gitu. Ya, jadi apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Nah, itulah yang akan kita pelajari. Hukuman itu tidak terancana. Jadi kan kalau misalnya kita memberikan hukuman ke anak-anak kan
ketika mereka ada masalah langsung diberi hukuman kayak gitu kan. Biasanya kita kan pernah kayak gitu ya. Nah, tapi kalau konsekuensi itu sudah terencana kayak gitu. Ya, kemarin lah buat keyakinan kelas tentang konsekuensi apa yang akan anak-anak lakukan ketika mereka nanti mendapatkan sebuah hukuman kayak gitu. Selanjutnya, hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Berarti bersifat satu arah maksudnya di sana apa tuh? Hanya dari guru. Iya. Hanya dari guru saja kayak gitu. Kita tidak melibatkan anak murid tentang itu. Jadi kan kalau misalnya kita memberikan suatu hukuman atau konsekuensi harus melibatkan murid kayak gitu ya. Lanjut. Hukuman itu berupa fisik atau fisikis kayak gitu ya. Biasanya kita menghukum anak kayak mana? Lari kayak gitu ya. Lari, setelah itu iya, tilawah gitu ya. Nah, kalau konsekuensi ini nih murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid kayak gitu. Jadi dia terencana, tapi murid itu tidak nyaman dengan apa yang telah dilakukan kayak gitu. Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu prosesnya menciptakan kondisi bagi murid. Jadi nanti kita bertanya kepada murid kita apa proses yang telah mereka perbuat kayak gitu. Mulai nanti ada contoh-contohnya ya. Nah, ini untuk restitusi. Nah, ini restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Seperti apa contohnya? Berbuat salah itu wajar nak. Berarti kita bertanya ke anak-anak kayak gitu kan. Contohnya itu seperti apa? Seperti nih, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi penghukum. Kalau misalnya kita anggap diri kita itu penghukum, berarti apa yang kita sampaikan ke anak-anak tuh? Hormat kepada bendera kayak gitu kan, kita menghukum anak tuh kayak gitu. Silahkan antum hormat kepada bendera kayak gitu kan, selama 1 jam, itu kan penghukum. Berarti diri kita ini guru yang menghukum kayak gitu. Kalau misalnya kita masih berbuat seperti itu ke anak-anak kita. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Kalau kita seperti itu ke anak-anak, berarti kita itu pembuat merasa bersalah kayak gitu kan? Iya kan? Lanjut, untuk sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kan itu kita sebagai teman ke anak kita kan. Jadi kita tuh kalau misalnya berbicara, kita pikirkan dulu apa yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita supaya nanti mereka tidak salah pengertian apa yang kita sampaikan kayak gitu. Selanjutnya pemantau. Kalau pemantau ini kan contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu manajer. Oke, ini keyakinan kelas ya. Kemarin saya sudah buat juga di kelas 9C. Apa keyakinan kelas yang ingin mereka sepakati. Jadi ada didapat 10 keyakinan kelas di sana. Ini segitiga restitusinya. Ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti ini kita menanyakan ke anak-anak apa kesalahan mereka kayak gitu ya. Jangan langsung menyampaikan ke anak-anak kamu salah, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus ada proses-prosesnya.
barulah menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas mereka kayak gitu. Oke, ini penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Gitu. Oke, saya lihatkan video tentang restitusi kemarin. Begitulah, jadi nanti kalau misalnya ada kesalahan anak-anak kita, cobalah memulai memakai segitiga restitusi itu kayak gitu, supaya nanti anak kita juga tidak sungkan kayak gitu ya, tidak sungkan ke kita untuk membicarakan apa-apa saja yang mereka alami kayak gitu. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak yang sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah ya ustazah, ya ustazah. Alhamdulillah sehat. Oke, anak-anak ustazah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib sekolah atau tata tertib kelas kayak gitu ya. Jadi dinamakan juga dengan kesepakatan kelas. Nah, ada yang sudah pernah mendengar? Pernah ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita di sekolah kan ada tata tertib ya. Biasanya tata tertib sekolah kita apa saja yang antum ketahui? Memakai seragam. Iya, memakai seragam. Apalagi tidak membosok sembarangan. Apalagi datang tepat waktu, membawa atribut. Nah, oke. Untuk keyakinan kelas ini, kita itu harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita perbuat, kayak gitu. Jadi untuk sekarang kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi membuatnya itu harus dengan kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat yang negatif. Ya, apa tadi kalau kalimat negatif itu kan ada tidak boleh kayak gitu ya, tidak boleh, itu dilarang kayak gitu, itu kan negatif kan. Jadi kalau untuk kalimat positifnya seperti apa? Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Apalagi? Iya, memakai atribut lengkap. Apalagi? Tidak membuang sampah. Tidak. Kalau itu kan tidak, kan negatif. Membuang sampah pada tempatnya, kayak gitu ya. Oke, sekarang ustazah akan bagikan kepada antum sticky note ini masing-masing satu orang. Ya, jadi silahkan dibuat apa peraturan atau kesepakatan kelas yang ingin antum buat. Sama gimana? Gak apa-apa, nanti kita cari. Kalau misalnya sama, berarti kita buat aja sama. Sudah selesai, boleh langsung ditempel di depan. Oke, silakan ditempel.
Oke, yang udah boleh langsung duduk kembali ya. Oke, dari kesepakatan ini kita akan kelompok-kelompokkan ya menjadi berapa kesepakatan. Oke, kita lihat dulu yang pertama, memakai pakaian lengkap. Oke, gimana? Memakai pakaian lengkap? Iya? Ya. Oke. Memakai atribut lengkap ya? Iya. Oke, baik. Selanjutnya, menggunakan laptop atau alat elektronik sesuai jamnya? Iya. Ya. Oke, harus menjalankan tugasnya masing-masing, tugas piket contohnya. Iya. Ya, oke. Selanjutnya, mementingkan kepentingan bersama. Iya. Ya. Kepentingan bersama maksudnya apa itu? Ya, enggak kepentingan diri sendiri. Ya. Siap. Leader menyiapkan kelas setelah guru mata pelajaran Al-Quran maupun wali kelas memasuki kelas. Iya. Oke. Masuk kelas tepat waktu. Iya. Siap. Dia malas nonton tak? Iya. Boleh, tapi nggak setiap hari gitu ya. Iya. Ada waktunya. Ya, ada waktu gitu ya. Nah, siap. Makan di luar kelas agar kelas tetap bersih. Iya. Memakai atribut lengkap, membuang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, ini buang sampah ya. Masuk kelas tepat waktu udah tadi ya. Oke. Selanjutnya memakai atribut yang lengkap. Ini udah juga tadi. Oke. Jadi kita mendapatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kesepakatan kelas kita. Oke? Jadi setelah kesepakatan kelas ini kita akan menandatangani. Jadi antum harus tanda tangan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oke? Dan silahkan dari Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Gaisa Saras dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Naura Kalisa Novil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Keisha Zahra Putri dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Aulia Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon Ana terhadap kesepakatan kelas yang telah kami buat adalah Ana berharap kelas bisa menjadi lebih tertib dengan tata tertib yang telah kami buat. Adanya kesepakatan kelas yang kami buat ini, kami bisa lebih tertib dan lebih baik dan semoga bisa mendapatkan kelas terbersih yang diadakan di sekolah Abdul Rafi Islamic School. Terima kasih. Harapan Ana pada kesepakatan kelas ini adalah semoga dapat mentertibkan kelas dan teman-teman Ana. Dan dengan adanya ini, beserta kesepakatan yang telah ditandatangani, semoga dapat mengingat kembali apa kesalahan dan menjadi kelas kami yang lebih baik lagi. Terima kasih. Respon Ana terhadap kesepakatan kelas yang telah kami buat hari ini. Semoga kedepannya kelas kami menjadi kelas yang lebih teratur dan disiplin. Terima kasih. Di sini Ana akan merespon bagaimana kesepakatan kelas terhadap Ana. Kesepakatan kelas ini dibuat secara bersama dan diadakan dengan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh siswa di kelas kami. Jadi Ana harap ini dapat mendisiplinkan kelas kami.